Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel K3LL untuk semua persembahan dari iHas. Bertemu lagi dengan saya Bayu Prakosa yang akan menemani Anda di video ini. Pada video singkat kali ini, saya akan sedikit memperkenalkan mengenai simbol bahan kimia berbahaya atau yang kita kenal dengan B3, bahan berbahaya dan beracun. Mungkin teman-teman sering melihat simbol-simbol seperti ini. Simbol ini merupakan simbol yang biasa digunakan di Eropa, diambil dari regulasi bahan kimia di sana yang dikenal dengan CHIP atau CHIP atau Chemical Hazard Information and Packaging for Supply. Nah, simbol-simbol ini sudah tidak digunakan lagi di Eropa sejak Januari 2009 dengan secara bertahap berganti mengikuti peraturan baru, yaitu yang sekarang dikenal dengan yang namanya CLP atau European Classification Labeling and Packaging. Dan sejak 1 Juni 2015, seluruh Eropa sudah harus mengikuti CLP. Bagaimana simbol bahan kimia di CLP? Nah, simbol yang baru mengikuti pengaturannya PBB yang kita kenal dengan Sistem Harmonisasi Global atau Globally Harmonized System atau GHS. Bagaimana dengan simbol yang ini? Nah, simbol ini merupakan simbol yang biasa digunakan di Amerika, yang biasanya kita kenal dengan NFPA Diamond atau standar NFPA 704 yang dikeluarkan oleh National Fire Protection Association di Amerika. Nah, kalau simbol yang ini, simbol ini juga merupakan simbol yang biasa digunakan di Amerika, yang biasanya kita kenal dengan HMIS atau HMIS atau US Hazardous Material Identification System yang dikeluarkan oleh American Coatings Association atau ACA. Nah, NFPA 704 Diamond ataupun HMIS sebenarnya merupakan voluntary requirement gitu ya, atau sukarela gitu ya, persyaratan sukarela, bukan mandatori atau bukan kewajiban di tempat kerja di Amerika. Tapi memang sudah sangat umum digunakan, bahkan tidak hanya di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Nah, Amerika sendiri melalui OSHA itu memiliki standar wajibnya. OSHA itu Occupational Safety and Health Administration atau lembaga negara yang mengurusi masalah K3 di Amerika. Nah, standar wajibnya itu adalah HCS atau Hazard Communication Standard yang pada tahun 2012 itu sebenarnya direvisi untuk turut mengadopsi sistem GHS dari PBB. Nah, dari tadi GHS terus ya. Nah, apa sih GHS itu? GHS merupakan singkatan dari Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals yang didorong oleh badan-badan PBB seperti UNES, UNCED, ILO, dan lain-lain. Dan perencanaan implementasinya itu diadopsi pada World Summit on Sustainable Development di tahun 2002 dan dipublikasikan pertama kali tahun 2003. Nah, simbol-simbolnya itu ya seperti ini. Untuk simbol dengan dasar putih dan pinggiran merah, itu merupakan simbol yang digunakan di tempat kerja ataupun untuk keperluan selain transportasi. Sementara simbol lainnya yang berbagai warna ini gitu ya, adalah simbol-simbol untuk transportasi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Nah, peraturan ini sudah mulai mengadopsi GHS-nya PBB. Namun ada simbol yang belum sesuai dengan GHS, yaitu simbol harmful ya, yang menggunakan tanda silang, yang di GHS itu tidak ada. Dan di peraturan ini juga baru mengadopsi simbol-simbol yang untuk selain transportasi saja. Jadi yang hanya simbol dasar putih dengan pinggiran merah gitu ya. Nah, pada tahun 2009 keluar Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 tahun 2009 tentang
sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia, atau ya bahasa Inggrisnya adalah globally harmonized system gitu ya, yang tadi itu, yang kemudian diperbaiki dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013. Dengan demikian, Indonesia juga secara penuh telah menerapkan sistem GHS yang dari PBB tadi. Demikian video singkat mengenai pengenalan simbol-simbol bahan kimia. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengelola bahan kimia di tempat kerja agar dapat bekerja dengan aman. Nah, apabila teman-teman suka dengan video ini, mohon klik subscribe, like, dan loncengnya. Dan apabila teman-teman ada usulan topik yang ingin dibahas, silakan disampaikan di komentar ya. Utamakan keselamatan, kesehatan, dan lindungi lingkungan. Salam selamat untuk Anda semua. Saya Bayu Prakosa mohon diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.